Kamu masih mikir vitamin D cuma buat tulang doang? Yah, kamu salah besar. Bener banget Kak Alexa, vitamin D itu bukan cuma buat tulang doang. Perannya jauh lebih besar dari itu. Nah, pas banget di podcast hari ini kita bakal bahas tentang kenapa sih tubuh kita itu butuh vitamin D. Nah, buat kaum mageran harus denger nih. Nah, Kak Bianca, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari basic dulu deh Kak Alexa. Vitamin D itu sebenarnya unik banget. Dia disebut vitamin, tapi cara kerjanya di tubuh itu mirip hormon. Kenapa begitu? Karena vitamin D bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, terutama saat kulit terpapar sinar matahari. Jadi dia nggak sepenuhnya bergantung dari makanan. Dan setelah diproduksi, vitamin D ini akan diaktifkan di hati dan ginjal, lalu bekerja di berbagai organ tubuh. Ya kan, Kak Bianca? Bener banget Kak Alexa. Nah, ini bagian paling penting. Kenapa sih vitamin D itu dibutuhkan? Yang pertama dan paling utama tentu saja untuk kesehatan tulang. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor dari makanan. Nah, dua mineral ini adalah komponen utama pembentuk tulang dan gigi. Jadi tanpa vitamin D, meskipun kita konsumsi kalsium yang cukup atau minum susu setiap hari tapi kita jarang berjemur, ya sama aja penyerapannya tetap tidak optimal. Oh, pantas aja ada yang bilang, kalau jarang kena matahari, nanti bisa osteoporosis. Bener banget tuh Kak Alexa. Kekurangan vitamin D dalam jangka panjang bisa menyebabkan kondisi seperti osteoporosis pada orang dewasa atau rakitis pada anak-anak. Tapi Kak Alexa, vitamin D nggak cuma semata-mata buat tulang kan? Yap, bener banget Kak Bianca. Banyak orang yang belum sadar kalau ternyata vitamin D itu juga ngebantuin sistem imun di dalam tubuh kita. Mekanismenya gimana? Vitamin D membantu meningkatkan respon imun bawaan, jadinya tubuh kita bisa ngelawan infeksi, baik itu bakteri maupun virus. Nah, kalau tubuh kita kekurangan vitamin D, otomatis kita bakalan jadi gampang sakit. Bener banget Kak Alexa, selain buat sistem imun vitamin D juga penting buat otot. Tapi sering banget dikacangin sama orang-orang. Padahal vitamin D membantu kontraksi otot dan menjaga kekuatan otot. Makanya kalau kekurangan vitamin D kita jadi sering mudah lelah, lemah otot, sampai gangguan keseimbangan. Apalagi kalau udah di usia lanjut, seseorang bisa jadi lebih rentan jatuh dan cedera. Ada lagi satu nih, Kak Bianca perannya vitamin D yang paling menarik, yaitu perannya dalam mengatur mood kita. Kekurangan vitamin D bisa bikin kita jadi gampang stres terus moodian juga. Nah, siapa nih di sini yang kalau sering banget moodian, jangan-jangan kamu lagi kekurangan vitamin D. Nah, selain itu yang nggak kalah penting juga, vitamin D ini juga berperan dalam metabolisme tubuh kita. Dia membantu mengatur peradangan dan sensitivitas insulin. Jadi ada kaitannya juga dengan penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Walaupun bukan satu-satunya faktor, tapi menjaga kadar vitamin D tetap cukup bisa jadi bagian dari pencegahan penyakit kronis. Nah, teman-teman, kalau kita rangkum, kekurangan vitamin D itu bisa berdampak ke banyak hal. Mulai dari osteoporosis, otot melemah, sistem imun menurun, sampai ke ngeganggu mood kita juga. Nggak cuma itu, sering banget kita tuh gak sadar kalau sebenarnya lagi kekurangan vitamin D. Terus gimana dong caranya memenuhi kebutuhan vitamin D? Yang pertama, tentu dari sinar matahari. Cukup sekitar 10-15 menit per hari di pagi hari. Selain itu, kita juga bisa mendapatkannya dari makanan seperti ikan berlemak, telur, hati, jamur tiram, jamur kancing, dan makanan fortifikasi. Ikan berlemak gak perlu yang mahal-mahal, seperti salmon dan tuna, cukup makan ikan kembung dan ikan tongkol, udah bisa memenuhi kebutuhan vitamin D kamu. Sebenarnya boleh gak sih Kak minum suplemen? Suplemen boleh, tapi kalau memang sangat-sangat diperlukan dan juga harus didampingi sama tenaga kesehatan ya. Nah, bener banget tuh Kak Alexa, minum suplemen boleh, tapi nggak boleh sembarangan. Kalau memang situasinya nggak darurat buat minum suplemen lebih baik, kita cukupi dari makanan ataupun sinar matahari dulu. Jadi kesimpulan dari topik hari ini adalah vitamin D itu bukan cuma semata-mata buat fungsi tulang dan gigi, tapi juga berperan penting dalam banyak fungsi tubuh, seperti imun, otot, sampai kesehatan mental dan metabolisme. Makanya, penting banget untuk memastikan kita nggak kekurangan vitamin D. Sampai sini dulu video hari ini. Terima kasih sudah dengerin podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu ya. See you.